Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah dimanapun berada. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita dimudahkan untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah. Terutama di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Kemudian kita berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang menjadi suri teladan dan contoh bagi orang-orang beriman, segala perjuangan beliau, segala sunnah dan warisan dakwah yang beliau tinggalkan sebagai cahaya bagi kita, pedoman hidup dan kehidupan sampai hari akhirat kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Tema sirah nabawiyah kita pada kesempatan kali ini adalah tahun duka cita, atau yang dikenal dengan bahasa Arab Amul Huzni. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang peristiwa muqata'ah, embargo atau boikot yang dilakukan oleh kafir Quraisy bersama-sama terhadap Rasulullah SAW dan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dalam rangka menekan dakwah Rasulullah dan menekan Rasulullah agar berhenti dalam melaksanakan dakwahnya, juga menekan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang sepertinya ikut serta membela dan berdiri di samping Rasulullah SAW, walaupun tidak semua Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib beriman kepada beliau. Embargo ini berlangsung lebih kurang selama 3 tahun, sekitar tahun ke-9 kenabian. Embargo ini berakhir setelah terjadi lobi-lobi dan empati sebagian kafir Quraisy terhadap apa yang dialami oleh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib sebagai akibat dari boikot dan embargo yang dilakukan. Dan beriringan pula naskah atau piagam atau dokumen embargo yang digantung di Ka'bah juga sudah punah dimakan rayap. Maka berakhirlah masa boikot dan embargo, dan kembali Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib dan juga Rasulullah SAW kembali ke rumah masing-masing dan bisa hidup normal, berinteraksi dengan seluruh penduduk kota Mekah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah dimanapun berada.
Amul Huzni atau tahun duka cita adalah tahun di mana pada tahun tersebut dua orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama. Yang pertama wafatnya Abu Talib atau meninggalnya Abu Talib, dan yang kedua adalah wafatnya ibunda kita Khadijah, istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Abu Talib atau meninggalnya Abu Talib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut ulama sirah, dan ini juga yang diambil oleh Syekh Safiur Rahman Mubarak Fawri dalam bukunya Ar-Rahiqil Makhtum, itu terjadi lebih kurang pada tahun ke-10 kenabian. Bisa jadi alasan bagiku nanti di akhirat membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat yang sama Abu Jahal, Umayyah dan beberapa petinggi kafir Quraisy juga berada di sekitar Abu Talib dan juga melakukan lobby dan merayu Abu Talib. Mereka katakan, "Araghibun anta an millati Abdul Muttalib?" Apa kamu tidak suka dengan agama Abdul Muttalib? Apa kamu tidak suka dengan agama nenek moyangmu? Lebih kurang seperti itu yang ditawarkan pula oleh para petinggi kafir Quraisy di saat Abu Talib sakratul maut. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib tetap akhirnya bertahan mengikut agama Abdul Muttalib, ikut dalam agama kaum musyrikin, tidak mengucapkan kalimat tauhid menjelang dia meninggal. Padahal sejak awal dia membela Rasulullah, menjadi benteng tameng, ya, membela Rasulullah SAW, sehingga berakibat petinggi-petinggi kafir Quraisy masih banyak yang sungkan, tidak berani mengganggu Rasulullah SAW karena keberadaan Abu Talib. Tapi Abu Talib wafat dalam keadaan musyrik. Rasulullah SAW sebenarnya, kalaulah tidak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya berharap akan memohon ampun untuk dia. Tapi itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ. Memang tidak pas, tidak layak Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik setelah jelas bahwa mereka menjadi penghuni neraka jahanam. Bagi orang yang sudah pasti mati dalam keadaan syirik, ya, tidak layak siapapun, Nabi ataupun orang beriman, sudah nggak boleh lagi mendoakan. Tapi kalau sebelum wafat, sebelum meninggal dunia, masih bisa didoakan, masih bisa dimohonkan kepada Allah agar dapat petunjuk dan hidayah, sebagaimana Rasulullah sebelumnya mendoakan salah satu di antara Umar atau Abu Jahal agar diberi hidayah oleh Allah. Allahumma aizal Islam bi ahabbi rajulaini ilaik, Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Ya Allah, muliakanlah ajaran Islam ini, agama Islam ini, dengan salah satu di antara dua laki-laki yang paling engkau cintai. Kalau enggak Umar, kalau enggak Abu Jahal. Ini mereka masih hidup. Tapi begitu Abu Talib meninggal dalam keadaan musyrik, tidak mau mengucapkan kalimat tauhid, ya Rasulullah sebenarnya berharap memohonkan ampun kepada Allah, tapi ya sudah nggak bisa lagi, dan Allah sudah tegaskan, tidak layak, tidak pantas bagi Nabi dan orang beriman untuk mendoakan orang-orang musyrik setelah jelas mereka menjadi penghuni neraka. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya, apa yang bisa engkau perbuat untuk pamanmu yang sudah menjagamu, membelamu sejak kecil? Sejak usia 8 tahun lagi Rasulullah SAW bersama sang paman.
dirawat, dipelihara. Sampai sekarang sudah mendekati usia 50 tahun baginda Rasulullah SAW di waktu itu. Karena sudah hampir 10 tahun kenabian. Beliau jadi nabi umur 40. Berarti Abu Talib meninggal dunia, Rasulullah sudah 50 tahun umurnya. 40 tahun selama ini Abu Talib membelanya. Ya wajar saja kemudian Abbas bertanya, apa yang bisa engkau persembahkan untuk pamanmu? Engkau sudah dibelanya, dilindunginya, dirawatnya sejak kecil. Maka Rasulullah SAW mengatakan jawabannya, huwa fi dahdahin minan nar. Dia di tepi-tepi neraka tempatnya. Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kata Rasulullah SAW. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kalau bukan karena aku, kata Rasulullah, artinya karena Rasulullah memintakan syafaat kepada Allah, keringanan. Ya. Tentu Abu Talib ini di kerak neraka yang paling bawah, yang paling dalam. Tapi ada syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah ini, Abu Talib mendapat tempat di pinggir-pinggir, sehingga neraka itu hanya sampai ke kaki dia saja. Begitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, meninggalnya Abu Talib ini tentu mendatangkan duka bagi Rasulullah. Sebab sang paman sudah begitu rupa menjaga, membela, merawat beliau sejak usia 8 tahun. Selalu berada di sisi Rasulullah, baik dalam sikap, dalam tindakan, dalam perbuatan. Begitu rupa orang kafir Quraisy mengintimidasi beliau, menekan beliau agar menghentikan jalannya dakwah Rasulullah SAW. Tapi Abu Talib tidak goyah. Padahal memang dia ini yang ditunggu-tunggu oleh kafir Quraisy. Kalau Abu Talib dari awal tumbang, ya, mengalah dan sependapat pula dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah dan seterusnya, wah, mungkin sudah lebih awal pula dakwah Rasulullah SAW ini dipadamkan oleh kafir Quraisy di Mekah. Tapi karena posisi Abu Talib yang lumayan terhormat di kota Mekah, di antara paman Rasulullah dia yang paling senior, maka Rasulullah SAW lumayan terjaga dan terlindungi dakwahnya dengan keberadaan Abu Talib. Nah, orang yang sedemikian rupa jasanya kepada Rasulullah, perannya kepada Rasulullah SAW, orang seperti ini, paman kandungnya, yang merawat dia, membela dia, orang seperti ini tidak masuk Islam. Ini tentu menimbulkan rasa duka, rasa sedih dalam diri Rasulullah SAW. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi bahagianya seorang ketika pamannya bisa diselamatkan dari api neraka dan masuk surga. Sebaliknya tentu sebuah duka yang luar biasa, sebuah kesedihan yang luar biasa bila orang terkasih, orang paling kita cintai, orang yang selalu membela kita, kemudian harus ditakdirkan berakhir hidupnya dengan kemusyrikan dan kekafiran dan kemudian menjadi penghuni neraka yang abadi. Tentu pasti itu sangat menimbulkan kesedihan Rasulullah SAW. Apalagi tentunya ya, setelah matinya Abu Talib ini, kafir Quraisy mulai semakin berani mengganggu Rasulullah SAW, semakin lepas tangannya untuk menyakiti. Bahkan tidak saja orang-orang terhormat, sufaha kota Mekah, orang-orang rendah di kota Mekah, mulai berani menganiaya Rasulullah ketika Rasulullah sedang beribadah di Ka'bah. Orang-orang nggak jelas berani menaruh pasir di atas kepala Rasulullah, menaruh tanah di atas kepala Rasulullah, sehingga Rasulullah pulang masuk ke rumahnya, kepalanya berlumuran tanah dan pasir. Anaknya Rasulullah, Fatimah, sedih lihat ayahnya begitu rupa dihina dan dibuli oleh orang-orang yang tak bernilai, tak berharga. Ini terjadi tentunya, ya, penghinaan dan penganiayaan terhadap Rasulullah SAW pasca wafatnya Abu Talib jauh lebih dahsyat dibandingkan ketika Abu Talib masih hidup. Nah, ini kaum muslimin dan kaum muslimat, Allah takdirkan Abu Talib mati dalam keadaan syirik atau dalam keadaan kafir. Tidak lama setelah itu datang lagi duka kedua. Bila Abu Talib pada bulan Rajab meninggal dunia,
pada bulan Ramadan, ya, tidak beriring, tidak terlalu jauh jaraknya, sekitar 2-3 bulan saja, kemudian wafat pula Ibunda Khadijah, istri tercinta Rasulullah SAW, wafat pada bulan Ramadan. Usia Ibunda Khadijah waktu itu sudah 65 tahun. 1/4 abad sudah dia menemani Rasulullah SAW sebagai istri tercinta. Dan Rasulullah sudah berusia 50 tahun waktu itu. Wafat Khadijah di saat dakwah Rasulullah SAW semakin tertekan pasca matinya Abu Talib. Maka ini menambah kesedihan Rasulullah SAW di atas kesedihan yang sudah ada. Khadijah yang selama ini menjadi pembela dakwah Rasulullah dengan jiwa, dengan raga, dengan fikiran, bahkan dengan seluruh hartanya. Kekayaannya dijadikan sebagai penopang lancarnya dakwah Rasulullah SAW. Karena sejak Rasulullah menjadi Nabi, tak mungkin lagi Rasulullah berjualan, berdagang. Apalagi dia sudah harus menggeluti dakwah secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah terang-terangan, menghadapi gangguan demi gangguan. Jelas Rasulullah SAW tak mungkin lagi berbisnis, berjualan. Maka kehidupannya semua ditopang oleh Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah adalah wanita mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, suatu hari Rasulullah SAW sedang berada di dalam rumah. Dari luar Khadijah sedang berjalan menuju rumah membawa makanan. Maka sebelum Khadijah masuk, Jibril datang kepada Rasulullah mengabarkan, wahai Rasulullah, ini Khadijah akan masuk. Iqra' alaiha salam min rabbiha. Sampaikan salam dari Tuhannya kepada dia. Luar biasa, kaum muslimin dan kaum muslimat. Ibunda Khadijah dapat salam dari Allah. Dapat salam dari Allah melalui malaikat Jibril. Lalu kata malaikat Jibril, kabari dia kabar gembira. Allah siapkan untuknya rumah di surga. Tak ada hiruk pikuk dan tidak ada kesusahan. Fi baitin min qasabin la fiha nasab wala fiha. Di dalamnya tidak ada hiruk pikuk, dajat, ya, tidak ada hiruk pikuk, wala tidak ada di dalamnya kesusahan dan keletihan. Nah, baru kemudian Khadijah masuk rumah, Rasulullah mengabarkan itu kepada Ibunda Khadijah. Wanita mulia yang dipuji oleh Rasulullah SAW, karena ketika semua orang kafir kepada beliau, dialah yang pertama beriman. Amanat bi hinama kafara biyan nas. Dia yang beriman pertama kepadaku ketika manusia masih kafir kepadaku. Dia pula yang kemudian mempercayai dan membenarkan dakwahku. Wa sadaqatni hina kazabani nas. Dia membenarkan dakwahku ketika orang-orang mendustai dakwahku. Dan dia berikan hartanya ketika orang lain menahan hartanya dariku. Dan dia pula yang memberiku keturunan. Di antara istri-istri Rasulullah, hanya Khadijah yang memberikan keturunan. Di saat yang lain tidak memberikan keturunan. Itu pujian Rasulullah SAW kepada Ibunda Khadijah, istri beliau yang tercinta. Beliau yang pertama mengokohkan, menenteramkan hati Rasulullah SAW ketika ketakutan pulang dari Gua Hira, baru saja mendapat wahyu. Khadijah lah yang dengan berfikir tenang, dengan kepala dingin, dia kokohkan suaminya, dia tenangkan, dan dia pastikan orang baik seperti ini tak akan dianiaya, tak akan celaka, dan tidak akan menimpanya di sesuatu yang merusak atau mengganggu dirinya. Bahkan dibawa sang suami Rasulullah SAW, dibawa oleh Khadijah konsultasi kepada pamannya,
Waraqah bin Naufal. Inilah dia Ibunda Khadijah. 25 tahun hidup mendampingi Rasulullah SAW dengan penuh kesetiaan, penuh pengorbanan, penuh cinta. Dan kemudian di saat dakwah Rasulullah SAW sedang tertekan, Bunda Khadijah meninggal dunia. Maka tentu saja suasana ini menambah kesedihan di atas kesedihan, sehingga tahun itu, tahun ke-10 kenabian, Rasulullah SAW menamakannya dengan Amul Huzni, ya, tahun duka cita. Dengan situasi seperti itu, Rasulullah SAW semakin tertekan, semakin dalam keadaan sulit dakwahnya, dan para sahabat-sahabat yang lain pun juga semakin mendapatkan berbagai macam ancaman, penganiayaan, gangguan dari kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Sepertinya posisi dakwah, posisi al-haq waktu itu semakin lemah, semakin dalam, sementara orang-orang kafir semakin menguat. Kafir Quraisy merasa terus berada di atas angin. Ini pembela Rasulullah secara sikap, secara komitmen dalam pembelaan dan kesetiaan sudah mati. Ini istrinya, pendamping hidupnya yang akan menenteramkan hatinya, mengokohkannya bila dia ragu atau goyah, juga sudah meninggal. Betul-betul Rasulullah SAW dalam keadaan rendah atau terpuruk suasana kejiwaan dan psikologi beliau. Ya, bisa saja orang mengatakan, wah ini, lihat, kalau dia dalam kebenaran, masa ini semakin susah saja hidupnya, semakin sengsara saja dia, semakin terpuruk saja suasana dan situasi kehidupannya. Tentu itu akan dilontarkan oleh orang kafir. Nah, dan mati pamannya, dan mati istrinya. Tapi ini tentunya adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat bersama Rasulullah SAW terus kokoh, istiqomah. Dan di antara pilar yang membuat kekuatan dan keistiqomahan mereka adalah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan yang terus mendalam bahwa mereka dalam kebenaran, bahwa mereka dalam agama yang benar. Ditambah tentunya dengan ayat yang terus turun dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW yang memberikan ketentraman dan kekuatan hati Rasulullah berdakwah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ini peristiwa yang terjadi di tahun duka cita yang menimpa Rasulullah SAW, tentu saja berefek kepada terganggunya dakwah beliau. Bahkan para sahabat juga terganggu. Bahkan diceritakan Abu Bakar saja, teman dekat Rasulullah, juga melihat situasi yang sudah semakin menghimpit. Tidak tahan juga Abu Bakar berada di Mekah. Sempat dia mau pergi hijrah, mau pergi ke negeri Habasyah, ke Ethiopia, meninggalkan kota Mekah. Saking beratnya tantangan dan penganiayaan yang terasa di kota Mekah, baik secara fisik ataupun psikis. Abu Bakar pergi, hendak hijrah meninggalkan Mekah. Tapi kemudian dia balik lagi dengan pembelaan atau perlindungan salah seorang di antara kafir Quraisy. Kita ambil beberapa pelajaran yang bisa kita hadirkan dari peristiwa ini. Yang pertama, dari meninggalnya Abu Talib dalam keadaan kafir dapat kita ambil pelajaran sangat berharga, bahwa betapa banyaknya atau seberapa banyaknya amalan seseorang, betapa besarnya peran seorang dalam kebaikan, bila tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang besar itu tak ada gunanya. Haba'an mansura, hancur lebur, tak berguna. Cantolan kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah iman dan tauhid. Bila tak beriman kepada Allah, tidak bertauhid kepadanya, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, mau berinfak berapa miliar pun, mau beramal soleh untuk sekian ratus ribu, sekian juta orang sekalipun, bahkan ini Abu Talib membela Nabi, membela Rasul 40 tahun selalu bersama Rasulullah dalam pembelaan, itu semua tak ada nilainya di sisi Allah SWT, tidak membuat dia masuk surga.
Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat, ini pelajaran yang paling berharga. Sebesar apapun amal soleh seseorang, bila dia tidak muslim, tak ada pahala di sisi Allah. Karena syarat mendapatkan pahala di sisi Allah adalah keimanan, adalah tauhid, adalah Islam. Pelajaran yang kedua dari meninggalnya Abu Talib, juga kita lihat betapa tingginya akhlak dan budi Rasulullah SAW. Walaupun sang paman pasti meninggal dalam kekafiran, dalam kesyirikan, beliau Rasulullah SAW tetap membalas budi dan jasa sang paman. Tetap berupaya memohon kepada Allah agar sang paman diberi keringanan dan dia mendapatkan syafaat, keringanan siksa dan azab di neraka. Ini karena Rasulullah SAW sangat mengingat jasa dan budi sang paman atas pembelaannya selama ini kepada Rasulullah, sejak Rasulullah kecil sampai Rasulullah menjadi Nabi. Pelajaran ketiga, seperti yang juga pernah kita sebut sebelumnya, tetap saja peran orang kafir, peran tokoh, orang-orang yang mau membela Islam tanpa pamrih, tidak bisa dinafikan. Artinya tetap itu diakomodasi dalam perjuangan dakwah. Bila ada orang-orang yang secara tulus mau peduli membela Islam, mendukung walaupun dia belum muslim, ya diterima pembelaan tersebut selama kita tidak ada konsekuensi harus menggadaikan Islam dan menggadaikan dakwah. Ini 3 pelajaran dari peristiwa meninggalnya Abu Talib. Sebaliknya dalam wafatnya Ibunda Khadijah, dapat kita ambil pelajaran betapa peran utama seorang istri di samping suaminya yang berdakwah di jalan Allah. Tugas seorang laki-laki dan perempuan secara umum dalam tugas amar ma'ruf nahi munkar di sisi Allah itu sama. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan satu sama lain adalah penolong, pelindung bagi yang lainnya. Mereka semua bertugas amar ma'ruf dan nahi munkar. Peran amar ma'ruf nahi munkar, peran dakwah sebenarnya sama-sama laki-laki dan perempuan diberi oleh Allah SWT. Tetapi tentu saja laki-laki dengan segala kemampuannya, luasnya cakupan daerah, wilayah yang bisa ditempuh dan dijelajahinya, kewajiban dakwah laki-laki lebih luas. Tapi di sini urgensi, keberadaan, pentingnya istri yang baik, istri yang salehah, istri yang menjadi penopang dakwah. Maka ini menjadi sangat berharga. Siapa saja lelaki ketika dia hendak, dia akan cari siapa ini akan menjadi pendamping hidupnya, siapa yang akan menjadi istrinya. Maka dia harus fikirkan bahwa dia berfungsi di sisi Allah SWT di tengah masyarakat, berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, apapun spesialisasi dan keilmuan, disiplin keilmuan yang dimilikinya, seorang muslim, dia adalah da'i di jalan Allah sebelum segala sesuatu. Karena itu, dia mesti memikirkan siapa yang akan menopang, siapa yang akan mendampinginya. Bila wanita yang solehah, bila wanita yang paham dengan dakwahnya, bila wanita yang mampu memberikan penguatan dan pengokohan dalam dakwahnya, beruntunglah jalannya. Tapi bila seseorang akan aktif berdakwah di tengah masyarakat, ternyata pasangan hidupnya justru adalah orang yang akan menggerogoti dakwahnya, merintangi jalan kakinya, tentulah ini akan sulit. Sebagaimana pada nabi-nabi sebelumnya, istri Nabi Nuh justru ikut serta bersama kaum homoseksual dan kemudian mati disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, anak Nabi Nuh yang tidak mau beriman dengan Nabi Nuh, dan seterusnya kita temui bagaimana pasangan hidup menjadi penopang keberhasilan dakwah seseorang. Yang kedua, pelajaran kita ambil dari Ibunda Khadijah adalah keutamaan Ibunda Khadijah dari semua istri-istri Rasulullah. Ini tidak bisa dipungkiri. Karenanya setelah Ibunda Khadijah wafat pun Rasulullah SAW masih terus memujinya. Dan ini bagian dari kesetiaan Rasulullah, memuji Bunda Khadijah dan membuat istri-istri Rasulullah yang lain
cemburu. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, lupakan saja yang tua itu, ini sudah diganti lebih baik. Tapi Rasulullah membantah, tidak lebih baik. Di antara kesetiaan Rasulullah SAW kepada Khadijah, menyebut jasa, menyebut kebaikannya, karena memang Khadijah wanita mulia yang sudah mendapat janji surga dan tempat di surga dari Allah SWT, dan juga mendapat kiriman salam dari Allah melalui malaikat Jibril. Ini sebuah posisi yang terhormat dan mulia yang diberikan oleh Allah kepada anak manusia seluruh dunia ini. Itu diantaranya yang bisa kita ambil beberapa pelajaran dari peristiwa Amul Huzni, tahun duka cita. Mudah-mudahan kita juga dapat mengambil hikmah dan i'tibar, pelajaran dalam perjalanan hidup kita saat ini. Siapapun kita sebagai suami bertugas melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan siapapun posisi kita sebagai istri ikut menopang keberhasilan suami kita bekerja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung program dakwah Islam di Radio SIP FM. Salurkan donasi Anda melalui rekening BNI Syariah 12300002112 atas nama PT Radio Suara Indah Pesona Prima.